Allah berfirman, awalam yarau ila tayr fawqahum safat wa yakbirna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Allah berfirman surat Al-Mulk ayat 19. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Allah Maha Pemurah. Maksudnya yang bisa menahannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Surat Al-Mulk ayat 19 mengajak kepada orang-orang yang belum juga melihat keagungan Allah, yang belum juga merasakan kebesaran Allah, supaya mereka berpikir dalam ciptaan Allah, yang mana ciptaan itu menunjukkan atas keberadaan pencipta. Keagungan itu menunjukkan atas keberadaan Dia. Siapapun yang berpikir pasti dia akan percaya bahwa ini semua sebagai ciptaan yang telah diciptakan oleh penciptanya yang sempurna secara mutlak. Wa min athari hadhihi al-qudrati khalqut tayr wa tahliquhu fis sama'. Manusia diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mereka mendapatkan kebenaran. Salah satu dari bukti kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah menciptakan burung, dan burung itu terbang di langit. Burung-burung yang terbang di langit itu memiliki jalur, rambu-rambu. Siapa yang menentukan jalur dan rambu-rambu itu? Sehingga semua berjalan sesuai dengan aturan Allah. Awalam yarau ila tayri fawqahum safatu wa yakbirna ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang bisa menahannya di udara selain zat Allah yang Maha Pemurah. Dialah yang memberikan segalanya sehingga itu terjadi, sehingga burung dia bisa terbang. Pada suatu saat dia mengembangkan sayapnya, dan pada saat yang lain dia mengatupkan sayapnya. Itu semua hanya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man alladhi khalaqahu ala hay'atin ahalatul tayran. Siapa yang menciptakan burung itu sehingga dia memiliki keahlian, kepiawaian, kapan dia harus mengembangkan sayap, kapan dia harus mengatupkan sayapnya. Dan dia terbang memiliki ketinggian tertentu. Yang satu jenis berbeda dengan jenis yang lain. Maka rambu-rambu yang ada di atas itu ditaati oleh ciptaan Allah, oleh burung-burung yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadathu ila an yabsuta janahaihi fi aktsaril ahya. Sehingga burung-burung itu dia mengembangkan sayapnya ketika terbang. Wa yadhummu ahinan ba'da hinan tamaman kama yaf'alu as-sabih
Dan saat yang lain dia mengatupkan sayapnya. Ini semua sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berbeda dengan burung yang hidup di udara serta ikan-ikan yang berenang di dalam air. Hal hiya sudratu wa tabi'atul amya. Maka ini semua terwujud, terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menciptakan. Itu serta-merta merupakan alam yang mengadakannya. Tidak ada suatu kekuatan ada di balik alam semesta. Au qanunu baqa'il aslah. Itu semua menunjukkan atas keberadaan Dia yang menciptakan aturan-aturan ini sehingga keserasian di alam semesta itu dapat terwujud. Allah berfirman surat Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Allah berfirman surat Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tiadalah kami alpahkan sesuatu pun di dalam Alkitab, di dalam Lauhul Mahfuz. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun. Ayat tersebut menjelaskan kebesaran Allah, keagungan Allah. Bahwa apa yang ada di alam ciptaan ini tidak terwujud seketika. Segera. Itu semua terjadi secara kebetulan. Ayat ini menjelaskan wa ma min dabatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Mereka ini memiliki beberapa ras, memiliki beberapa golongan, tidak berbeda dengan manusia. Ta'rifu bi asma'iha, maka tentunya kamu mengenal nama burung-burung itu, bahwasanya burung-burung ini tidak satu jenis. Wa qala Qatadah, at-tayru ummatun wal insu ummatun wal jinnu ummatun. Qatadah menjelaskan burung itu ummah, memiliki aturan-aturan. Sebagaimana manusia itu umat, memiliki aturan-aturan. Dan jin itu juga umat, memiliki aturan-aturan yang berlaku kepada golongan mereka. Semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipelihara, diberi rezeki, dan diberlakukan aturan-aturan itu kepada alam mereka masing-masing. Wa qala as-sadid al-umamu amsalukum ay khalqun amsalukum.
illa umamun amsalukum ay khalqun amsalukum. Melainkan umat juga seperti kamu. Ay khalqun amsalukum, tidak berbeda dengan kehidupan kalian wahai manusia. Sebagaimana kalian hidup memiliki aturan, burung-burung itu juga hidup memiliki aturan. Allah berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'in." Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Yang dimaksudkan adalah Lauhul Mahfuz. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi atas segalanya. Meliputi alam semesta dan tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Dan tidak ada yang lepas dari aturan Allah. Dari masalah rezeki dan lain sebagainya. Rezeki, tempat, jodoh, mati, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengetahui sebelum alam ciptaan itu diciptakan olehnya. Maka tentunya setelah alam ciptaan ini diciptakan oleh Allah, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi atas alam ciptaan. Wala yansa wahidan min jami'iha min rizqihi wa tadbirihi sawa'un kana barriyan aw bahriyan. Maka tidak ada yang alpa dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, semua diketahui oleh Allah. Segala sesuatu yang ada di alam semesta itu berupa rezeki atau berupa aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah nasib, berhubungan dengan masalah jodoh, berhubungan dengan masalah kematian, dan lain sebagainya, tidak berbeda. Hewan-hewan itu hidup di darat atau hidup di laut. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Surat Hud ayat 6. Allah berfirman dalam ayat yang lain, yaitu surat Hud ayat 6, dan tidak ada suatu binatang melata segenap makhluk Allah yang bernyawa yang hidup di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya, dan dia Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Maka yang dimaksudkan adalah tempat berdiam ketika binatang-binatang itu hidup di dunia, dan tempat penyimpanan ketika binatang-binatang itu mati. Dimakamkan di mana, dikubur di mana, dan kelak bagaimana nasibnya di hari kemudian. Menurut pendapat lain, tempat berdiam ialah tulang sulbi, dan tempat penyimpanan ialah rahim. Jadi proses perkawinan binatang-binatang itu baina sulbi wa tara'ib. Sel telur itu dihasilkan dari buah dada perempuan. Sebagaimana sperma itu dihasilkan dari tulang sulbi laki-laki. Setelah sperma bertemu dengan sel telur, dititipkan di mana? Maka dititipkan di dalam rahim. Sehingga dengan proses waktu tertentu, maka dia akan menjadi binatang atau dilahirkan di alam dunia. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata.
Nah, jadi semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa jumlah makhluk yang hidup, berapa rezeki yang harus diberikan kepada makhluk hidup, dan di mana makhluk hidup itu menetap, dan di mana pula makhluk hidup itu dia berada. Maka semuanya tertera di dalam Lauhul Mahfuz. Kullu dzalika fi kitabin 'indallahi maktub. Maka semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum alam ciptaan itu diciptakan olehnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.